Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan di sini saya Dita Bella Putri Eka Suci, NIM 102200074 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai mata kuliah Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam. Sejarah perkembangan ekonomi Islam. Ya, benar banget. Sejarah perkembangan ekonomi Islam. Bagaimana ekonomi Islam itu berkembang dari abad ke abad. Salah satunya yang paling berpengaruh yaitu cendekiawan Abu Yusuf. Yuk kita simak penjelasannya. Oke teman-teman, pasti kalian bertanya-tanya nih, siapa sih cendekiawan Abu Yusuf itu dan dia berpengaruh apa gitu loh sampai ekonomi Islam itu berkembang dari abad ke abad. Pasti kalian bertanya-tanya. Tapi sebelum itu, kehadiran ekonomi Islam di era sekarang ini telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakannya kembali ekonomi Islam dalam teori dan praktiknya di ranah bisnis modern, baik dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Ekonomi Islam yang hadir dan berkembang hingga saat ini bukanlah suatu hal yang tiba-tiba ada loh teman-teman. Tentu saja semua itu melalui proses demi proses. Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Sejumlah cendekiawan muslim terkemuka telah memberikan kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya dalam perekonomian, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad. Seperti salah satunya yang akan saya bahas hari ini dalam video saya ini, yaitu era klasik studi pemikiran Abu Yusuf tahun 113 sampai 182 Hijriah atau 731 sampai 798 Masehi. Pasti teman-teman sudah bertanya-tanya nih, siapa sih kira-kira Abu Yusuf itu? Oke, jadi Abu Yusuf atau dengan nama lengkapnya Imam Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi lahir pada tahun 113 Hijriah atau 731 atau 732 Masehi. Abu Yusuf ini hidup pada masa transisi dua kekhalifan besar Islam, teman-teman, yaitu masa Bani Umayyah di Damaskus dan masa Bani Abbasiyah. Dalam perjalanan pendidikannya, beliau pernah menjadi murid Abu Hanifah selama 17 tahun. Lama juga ya. Dan sejumlah ulama terkemuka pada masa itu. Sebagai penerus Abu Hanifah, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran mazhab Hanafi menguasai alam pemikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini membuat tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya mazhab Hanafi. Jadi Abu Yusuf ini berpengaruh besar teman-teman dalam tersebarnya mazhab Hanafi. Kitab Al-Kharaj atau Manual on Land Text merupakan buku yang paling populer dari buku-buku lain karya beliau. Dengan buku tersebut, Abu Yusuf dianugerahi sebagai ulan fikih atau ahli ekonomi klasik muslim. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi sosial ekonomi. Seperti yang sudah kita tahu teman-teman, bahwa Abu Yusuf ini hidup pada masa transisi dua kekhalifan besar, yaitu pada zaman kekuasaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbasiyah. Masa ini adalah masa peralihan dari pemerintahan Umayyah yang berkesan keras ke arah pemerintahan Abbasiyah yang lembut dan makmur. Kemakmuran tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan negara dan rakyat, terutama pemerintahan Harun al-Rasyid. Beliau memajukan perekonomian, perdagangan, dan pertanian dengan sistem irigasi. Jadi pemerintahan Harun al-Rasyid ini dikenal sebagai masa keemasan atau masa kejayaan Islam. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang dicapai di dinasti Abbasiyah, ada kurang harmonis relasi antara pemerintah dan tokoh agama pada awal masa Islam, menjadi suatu hambatan dalam perkembangan dinamika ekonomi dan sosialisasi pemahaman hukum pada masa generasi pertama. Kondisi tersebut terjadi juga pada beberapa masa akhir pemerintahan dinasti Umayyah sampai akhir generasi Bani Abbasiyah. Bahkan tidak sedikit dari para ulama yang tidak sepaham dengan para penguasa akan mendekam dalam tahanan penjara.
Sekarang kita masuk ke pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Latar belakang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal muncul dari latar belakang pendidikan beliau yang dipengaruhi oleh gurunya, salah satunya yaitu Abu Hanifah. Sedangkan faktor eksternal yaitu karena adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Abu Yusuf dalam membenahi sistem perekonomian, ia membenahi mekanisme ekonomi dengan jalan membuka jurang pemisah antara kaya dan miskin. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, Abu Yusuf meletakkan beberapa mekanisme, setidaknya ada 4 mekanisme. Yang pertama yaitu menggantikan sistem wasifah dengan sistem muqasamah. Wasifah yaitu sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan nilai tetap tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau sama secara keseluruhan. Sedangkan muqasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau sesuai kemampuan sehingga tidak membebani masyarakat. Selanjutnya, mekanisme yang kedua yaitu membangun fleksibilitas sosial. Perhatian yang diberikan Abu Yusuf dalam hal ini untuk memberi pemahaman keseimbangan dan persamaan hak dan juga mekanisme penetapan pajak atau jiz'ah. Pajak jiz'ah bagi seluruh umat bahkan bagi non-muslim adalah sebagai bentuk keseimbangan dan nilai keadilan yang manusiawi. Bagi non-muslim ini bukanlah sebagai hukuman karena mereka tidak memeluk Islam, bukan, tetapi untuk nilai keadilan manusiawi. Yang ketiga yaitu mekanisme membangun sistem publik dengan ekonomi transparan. Karena asas yang transparan dalam ekonomi merupakan bagian yang paling penting guna mencapai perwujudan ekonomi yang adil dan manusiawi. Dan mekanisme yang terakhir yaitu menciptakan sistem ekonomi yang otonom, yaitu pengadaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian dan memenuhi kebutuhan serta kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi yang dikehendaki Abu Yusuf adalah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis maupun landasan-landasan lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi Abu Yusuf adalah untuk mencapai kemaslahatan ammah. Maslahah adalah kesejahteraan yang sifatnya individu, mikro maupun golongan makro. Model pemikiran Abu Yusuf adalah berbentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal yang berkenan dengan pendapatan negara. Jadi, pada dasarnya, era klasik adalah era yang mempengaruhi cikal bakal perekonomian hingga bisa berkembang pesat seperti saat ini. Beliau menjadi tokoh pertama yang menyinggung mengenai mekanisme pasar. Hal ini jauh dilakukan beliau sebelum teori permintaan dan penawaran yang dibahas oleh negara-negara Eropa. Betapa pentingnya kita sebagai generasi milenial untuk mempelajari sejarah-sejarah perkembangan ekonomi Islam, bukan hanya ekonomi konvensional saja. Mempelajari sejarah perkembangan ekonomi Islam bukan hanya sebagai pengetahuan tetapi juga wawasan bahwa yang berpengaruh dalam ekonomi sekarang bukan hanya tokoh Eropa tapi justru tokoh-tokoh cendekiawan muslim. Seharusnya kita patut bangga ya teman-teman dan melestarikan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para cendekiawan muslim pada era klasik sampai sekarang ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.